Karena pintu seton sudah mulai terbuka sekarang nih dalam kita mempelajari ilmu hakikat. Dia mulai ingin menjelma, dia mulai ingin mempengaruhi kita. Maka banyak yang gagal belajar ilmu tauhid itu, untuk belajarnya salah satunya digagal oleh setan, ya, ditarik-tarik kita untuk. Maka dari itu ditolak dulu semuanya supaya jangan ada yang bisa masuk sehalus-halusnya. Menentukan kita untuk memahami diri zat. Karena ini tentang diri zat. Ini bahaya nih diri zat masalahnya nih. Ya. Maka orang bisa gila separuhnya karena tidak terkunci dengan sifat martabatnya. Nah, dia masuk berusaha masuk untuk mengecohkan. Baik, ya, selanjutnya kita masuk kepada sifat salbiyah. Jadi sifat salbiyah adalah sifat yang menolak, ya, terus apa lagi? Menanggalkan, menolak, menepikan, meniadakan barang yang tiada layak pada diri zat Allah. Nah, itu sifat salbiyah. Itu arti daripada sifat salbiyah. Nah, jadi sifat salbiyah ini ada martabat, sama dengan sifat nafsiyah ada martabat. Martabat sifat salbiyah adalah tiada mewujud pada zihn dan tiada mewujud pada kharij. Begitu ya. Nah, sifat salbiyah itu isinya, nah seperti nafsiyah tadi kan isinya hanya satu. Nah, sifat salbiyah isinya ada 5 perkara atau 5 sifat. Yang pertama adalah qidam, kedua baqa, ketiga mukhalafatuhu ta'ala lil hawadits, yang keempat qiyamuhu ta'ala bi nafsi, yang kelima wahdaniyah. Itu isinya. Jadi martabat tadi sudah, tiada mewujud pada zihn dan tiada mewujud pada kharij. Jadi sifat salbiyah juga disebut ataupun sifat yang kita pelajari untuk menyatakan diri zat. Nah, baru di sini diri zat. Tadi bukan diri zat, tadi baru ada diri zat. Sekarang baru mana yang disebut dengan diri zat, nah baru di sifat salbiyah. Nah, apa isinya? Tadi qidam sampai wahdaniyah. Nah, yang pertama dulu yang harus kita pahami. Atau sifat salbiyah juga disebut kemuliaan Allah. Nah, sifat salbiyah yang pertama, saya harus jelaskan dulu ya. Jadi sifat salbiyah itu sifat yang menolak dan menepikan, menanggalkan barang yang tiada layak pada diri zat Allah. Jadi itulah yang disebut dengan diri zat. Kenapa mewujud martabatnya tiada mewujud pada zihn dan tiada mewujud pada kharij? Kenapa demikian? Karena diri zat ini adalah tidak bisa dan tidak pernah ada bertempat di dalam hati maupun di luar, di dalam pikiran maupun di luar pikiran kita. Maksudnya di situ adalah tiada mewujud pada zihn dan tiada mewujud pada kharij. Maksudnya terlepas dari segala sesuatu, terlepas dari segala sesuatu yang bakal menyamainya. Maka martabatnya di sini dikunci dulu supaya tidak
sama, supaya ditanggalkan semua, ditiadakan semua dulu. Nah, ini maka satu-satu membereskannya ini nggak bisa belajar main langsung. Jadi ditiadakan dulu, ditolak dulu, semuanya ditolak dulu. Karena ini bakal masuk semua pengaruh dari bisikan-bisikan, karena kita sedang mempelajari ilmu hakikat, ilmu tauhid. Karena pintu seton sudah mulai terbuka sekarang nih dalam kita mempelajari ilmu hakikat. Dia mulai ingin menjelma, dia mulai ingin mempengaruhi kita. Maka banyak yang gagal belajar ilmu tauhid itu, untuk belajarnya salah satunya digagal oleh setan, ya, ditarik-tarik kita untuk. Maka dari itu ditolak dulu semuanya, supaya jangan ada yang bisa masuk sehalus-halusnya. Nanti keras di dalam sifat salbiahnya nanti, karena dia mulai dari yang paling kasar sampai yang sehalus-halusnya. Karena syirik itu antara mata hitam dan mata putih kita, dia lebih dekat lagi. Nah, maka dia tidak bisa dicampur-campur dengan apapun pemahamannya, baik apa segala macam, nggak bisa. Dia tersendiri deh. Maka tiada mujib pada dia dan tiada mujib pada khurus. Ini tersendiri. Martabat ini paling tersendiri. Nah, kalau martabat sifat nafsiyah nanti ada yang sama, nanti di sifat ma'ani ada yang martabatnya yang sama. Tapi kalau salbiah ini dia terlain sendiri, maka dia tidak bisa lepas semua, harus dilepaskan. Kalau nggak dilepaskan ini bakal gawat. Ya, ini martabat sifat ini, salbiah ini sangat-sangat betul-betul menentukan kita untuk memahami diri zat. Nah, karena ini tentang diri zat. Ini bahaya nih diri zat masalahnya nih. Ya. Maka orang bisa gila separuhnya karena tidak terkunci dengan sifat martabatnya. Nah, dia masuk berusaha masuk untuk mengecohkan. Nah, ya, jadi tahu sebabnya kenapa dia itu disebut martabatnya tiada maujud pada zihin dan tiada maujud pada kharij. Nah, itu yang pertama, ya. Sifat salbiah itu adalah